Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah dalam Asmaul Husna. Kali ini yang ke-81, Al-Muntaqim, yang maha penyiksa pihak yang bersalah demi keadilan. Dalam Al-Quran tidak ditemukan kata muntaqim berbentuk tunggal, tetapi yang ditemukan yaitu muntaqimun dalam bentuk jamak sebanyak 3 kali. Asal kata muntaqim adalah naqoma, artinya menolak, menentang, mengingkari atau menyalahkan sesuatu. Ibnu Faris mengatakan bahwa intaqoma memiliki makna mengingkari dan menentang tindakan yang berakhir dengan membalasnya. Allah Al-Muntaqim adalah zat yang maha kuasa menindak hamba-hambanya yang bersalah dengan siksaan. Dia tidak meridhoi perbuatan jahat sehingga membalasnya dengan azab. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak, seimbang dengan buruannya dibunuhnya. Menurut putusan 2 orang yang adil di antara kamu, sebagai hadnya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi maha mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 95. Muntaqim tidak diartikan sebagai pembalas dendam, karena makna ini mustahil bagi Allah. Maha suci Allah dari sikap balas dendam yang menunjukkan kelemahan dan menderita karena perbuatan makhluk tertentu. Azab Allah kepada manusia yang berbuat jahat dan tercela merupakan janjinya. Begitu pula ganjaran pahala bagi pelaku kebaikan dan amal soleh, sebab dialah yang memiliki kekuasaan terhadap seluruh makhluk. Dalam surat An-Nazm ayat 3 yang artinya, dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang baik atau surga. Di samping itu, balasan azab dan pahala ini merupakan bagian dari kehendaknya dalam menepati janji sekaligus menegakkan keadilan. Saudaraku, pesan dan hikmah yang bisa kita tangkap dari sifat Al-Muntaqim ini, yang maha pemberi siksa demi keadilan ini, yaitu Allah yang maha penyiksa, dialah yang memberi azab kepada setiap hambanya yang berdosa dengan siksa yang teramat pedih. Karenanya kita pertama kali perlu takut terhadap azab atau siksa Allah. Selaku mukmin kita harus takut terhadap azab dan siksa Allah. Takut terhadap azab Allah merupakan cermin dari pribadi yang cerdas dan bijaksana. Karena Allah lah yang menentukan nasib kehidupan manusia baik di dunia terlebih-lebih di akhirat. Dengan dilandasi rasa takut terhadap azab Allah, kita akan senantiasa berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Pasalnya, di balik perintah dan larangan itu, Allah pasti akan membalas siapa saja yang mentaatinya dengan limpahan pahala, dan siapa pula yang mengingkarinya dengan siksa. Dalam bidang usaha misalnya, aplikasi Asma ini akan memunculkan rasa takut kalau ada rezeki haram termakan atau diambil oleh kita, atau kita melakukan transaksi riba yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, sifat ini juga mengajarkan kita untuk takut karena Allah, berani karena Allah. Takut kepada Allah harus ditempatkan dalam posisi yang tertinggi sehingga mampu mengalahkan semua ketakutan-ketakutan terhadap selain kepadanya. Tidak takut miskin meskipun senang membelanjakan rezeki di jalannya. Tidak takut diturunkan jabatan
selama bersikap amanah. Menunjukkan rasa takut hanya kepada Allah berdampak pada tumbuhnya keberanian dalam menjalani hidup dan menegakkan kebenaran. Keberanian ini akan menghantarkan manusia menjadi pribadi-pribadi yang mulia dan terhormat di hadapan makhluk, terlebih-lebih di hadapannya. Pengusaha yang meyakini al-muntaqim berani untuk berbisnis dengan jujur dan adil dan fair, karena ia lebih khawatir terhadap siksa Allah daripada dibenci oleh pengatur tender curang yang tidak bermoral. Saudaraku, sifat al-muntaqim ini harus menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dalam kehidupan ini, dengan cara menjadikan ancaman Allah sebagai cambuk untuk selalu memperbaiki diri dan terdorong melakukan perbuatan-perbuatan terpuji. Rasa takut kepada Allah menjadi sumber kekuatan untuk tidak takut menjalani kehidupan, tidak takut miskin selama mencari nafkah di jalan yang halal, tidak takut kehilangan jabatan selama menjalankan amanah secara benar, tidak takut tersingkir selama istiqomah dalam kebenaran, tidak takut mati selama membela ajarannya. Saudaraku, mari kita simak perkataan Umar radhiyallahu anhu. Demi Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, wahai Ibnul Khattab, atau ia nanti akan mengazabmu, kemudian tidak memperdulikanmu. Beliau juga mengatakan, barang siapa yang tidak bertakwa kepadanya, kepada Allah, niscaya ia akan berbuat semaunya sesuai hawa nafsunya. Saudaraku, demikian sifat al-muntaqim ini mudah-mudahan bisa menjadi masukan yang sangat berarti bagi kita dan menjadi inspirasi bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempat kita kembali, dan rasa takut kita hanya kepada Allah. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran, jangan pernah takut untuk berkata benar, jangan pernah takut untuk menegakkan nilai-nilai prinsip-prinsip keadilan. Selama kita disenangi oleh Allah, selama kita disayangi oleh Allah, maka Allah akan bersama kita. Allah bersama kita. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat ini bisa membawa manfaat kepada kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.